Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi karrama bani Adam idh ja'alahum khalaifal ard summa ba'asa fi kulli ummatin minhum rasulan yatlu 'alaihim ayatihi wa yad'uhum ila ibadatillahi wahdah. Summa atamar risala bi ba'si nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi jaa'a bil Qur'anil azim hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Assalatu wassalamu alaihi wa ala alihi wa man tabi'a risalatahu bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Para pemirsa yang budiman, pada kesempatan ini kami akan membawakan makalah yang berjudul skala prioritas atau awalawiyah. Ini kaitannya dengan pemahaman fikih fikih prioritas. Sebagaimana kita ketahui bahwa agama Islam ini diturunkan atau disyariatkan oleh Allah kepada manusia lewat nabinya yang bertujuan seperti dinyatakan dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad kecuali untuk mewujudkan kasih sayang bagi semesta alam, atau lebih rincinya diungkapkan dalam kalimat salam di tahiyat akhir ketika sholat Ada 3 hal yang menjadi visi daripada agama kita, yaitu menciptakan atau mewujudkan kesejahteraan atau kedamaian assalam. Kemudian mewujudkan kehidupan yang rahmat, penuh kasih sayang untuk seluruh umat, bahkan seluruh makhluk dan menciptakan keberkahan Keberkahan itu adalah satu kebaikan yang terus-menerus. Dalam istilah dagangnya untung Jadi kehidupan yang menguntungkan dari hari ke hari. Nah, oleh karena itulah maka Allah memberikan tuntunan syariat untuk mewujudkan 3 hal itu. Tentunya ketika Allah mensyariatkan hukum-hukum untuk melaksanakan itu, di sana ada skala prioritas yang harus diperhatikan Yang kalau kita rinci muatan daripada pensyariatan agama ini adalah memuat 3 hal 3 hal itu oleh para ahli hukum sudah diurut secara tertib Yang hal yang pertama adalah hal-hal yang berkaitan dengan masalah yang daruri, masalah utama menjadi pokok agama ini yaitu akidah dan syariah pokoknya. Kemudian masalah al-hajiyah adalah masalah-masalah pendukung yang dibutuhkan untuk memenuhi hajat untuk terlaksananya visi dari agama ini. Antara lain terpenuhinya hajat hidup. Jadi Allah memberi fasilitas kecukupan kalau diatur secara adil ada kebutuhan manusia, ada kebutuhan untuk bahan makanan, untuk bahan sandang, untuk perumahan dan lain-lain, itu cukup. Allah sudah berikan dan menjamin kehidupan dunia itu cukup. Untuk hal-hal yang berkaitan dengan keagamaan, yang masalah hajiyah itu fasilitas untuk beribadah seperti masjid, mushola dan lain-lain Kemudian yang ketiga masalah yang berkaitan dengan tahsiniyah, yaitu
memperindah kehidupan ini ya. Kalau misalnya rumah ya perlu aksesori rumah ya, ada mebel, perangkat dapur dan lain-lain ya. Kalau untuk kebutuhan ibadah yang bisa dikatakan tahsiniyah, antara lain tersedianya tempat wudhu untuk bersuci dan mandi, buang air, dan kalau lahannya memungkinkan, disediakan tempat khusus bagi para musafir yang singgah di situ. Ini dilakukan di teman-teman di Makassar ya. Dulu saya tinggal di sana, masjid di tempat saya tinggal itu dibangunkan tempat khusus untuk musafir, karena masjid dekat rumah kami dulu di Makassar sering disinggahi oleh musafir-musafir yang sengaja melakukan rihlah ya, perjalanan ya. Ada yang dari Selandia Baru, ada yang dari pokoknya mancanegara ya. Dan Makassar dulu dijadikan salah satu tujuan persinggahan itu. Oleh karena itu sebagai perlengkapan yang bersifat tahsiniyah, maka diperlukan ya pembuatan tempat-tempat persinggahan bagi orang-orang musafir. Nah, mestinya masalah-masalah yang itu prioritasnya nomor 3 ya. Nah, ini yang terlupakan di umat Islam sekarang, bahwa tujuan dari penserikatan agama tadi sudah saya sampaikan, dan implikasinya bahwa umat Islam itu harus menjadikan umat yang satu akidah ya, ya, tidak terpecah-pecah. Nah sekarang yang terjadi, umat Islam itu terpecah-pecah menjadi beberapa mazhab. Ada satu kaidah di dalam hukum, malayatimul wujubu ya illa bisya'in wa huwa wajibun. Apabila kewajiban malayatimul wajibu ya illa bisya'in fa huwa wajibun. Suatu kewajiban yang tidak sempurna kecuali dengan sesuatu, maka sesuatu itu menjadi wajib. Nah, dalam masalah penyelenggaraan agama itu harus dilengkapi dengan satu institusi yang namanya daulah, dan pimpinannya yaitu disebut khalifah. Karena kalau agama dibiarkan begitu saja tanpa ada institusi yang melaksanakan itu, maka akan ada banyak beberapa kasus yang penyelesaiannya memang harus berdasarkan institusi daulah ya. Seperti kasus pencurian yang implikasinya harus memotong tangan ya. Ada kasus kafaroh bagi pembunuhan yang tidak disengaja ya. Nah, itu tidak bisa dilakukan kalau tidak ada institusi yang mengatur. Juga masalah yang berkaitan dengan pengumpulan zakat itu dikoordinasikan oleh daulah ya. Oleh karena itu berdasarkan kaidah itu, maka keberadaan daulah dan khilafah itu menjadi prioritas sebelum yang lain diselesaikan ya. Nah, yang terjadi sekarang ini kan ada kekosongan ya, ada kekosongan. Padahal dulu waktu Rasulullah wafat, yang pertama kali diusahakan, diprioritaskan oleh para sahabat adalah menggantikan seseorang untuk menduduki jabatan pengganti Rasul, yaitu khalifah. Karena kalau khalifah itu khalifatul Rasul istilahnya ya, waktu itu tidak ada, maka akan terjadi beberapa kasus di masyarakat yang tidak bisa diselesaikan hukumnya, kasus hukumnya. Misalnya kasus pembunuhan, kasus pencurian itu harus ditangani oleh daulah ya.
tidak boleh orang perorangan. Oleh karena itu prioritas utama pada waktu itu mengikuti kaidah hukum tadi, sesuatu kewajiban tidak sempurna apabila dengan dibantu oleh sesuatu, maka sesuatu itu menjadi wajib. Oleh karena itu mereka menyadari bahwa mengangkat khalifah menjadi wajib yang menjadi prioritas. Karena dengan adanya khalifah nanti keberlangsungan syariah di masyarakat tidak terputus, tidak terhenti. Itulah yang paling penting ya, karena sekarang di masyarakat yang kita lihat di beberapa negara, beberapa daerah berlomba-lomba membangun masjid yang paling megah. Kalau perlu paling megah di dunia. Itu masalah hajiyah ya, bukan masalah primernya ya. Artinya masalah untuk memenuhi hajat agar orang bisa melaksanakan agama, yaitu sholat. Dan masalah intinya adalah dari sholat itu adalah beribadah kepada Allah. Dan Allah memerintahkan supaya kita umat Islam itu berpegang teguh kepada tali Allah seluruhnya, wa'tasimu billahi jami'an. Dan dalam surat Ar-Rum ayat 32, wala takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an kullu hizbin bima ladaihim farihun. Janganlah kalian menjadi orang-orang musyrik ya, orang-orang yang memecah belah agama, atau ada yang qori membaca farraqu dinahum ya, memisahkan diri dari agama sehingga menjadi kelompok-kelompok, dan setiap kelompok membanggakan diri dengan apa yang ada padanya. Inilah kasus yang terjadi sekarang, yang terbalik. Yang dilakukan oleh orang sekarang adalah masalah yang hajiyah dan tahsiniyah ya, membangun prasarana pendidikan, masjid yang bagus, lengkap dengan fasilitasnya, tapi masalah yang pokok ini diabaikan. Nah, inilah salah satu pesan yang terabaikan oleh umat. Sehubungan dengan bulan puasa adalah nuzulul Quran, maka semestinya melaksanakan dan memperingati nuzulul Quran ini adalah kembali kepada Al-Quran, prioritaskan apa-apa yang diperintahkan dalam Al-Quran. Saya kira masalahnya sebenarnya banyak, tapi ini kesempatan ini saya utamakan masalah agama ya, karena masalah yang berkaitan dengan masalah yang dorori itu ada masalah yang berkaitan dengan agama, jiwa, akal, kehormatan, dan harta kekayaan. Nah, sebagai penunjang menurut kaidah tadi adalah daulah ya, itu menjadi kewajiban. Ya saya kira ini dalam waktu yang cukup kami ambilkan hal-hal yang penting dalam melaksanakan hukum secara prioritas. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.